Yo, buat teman-teman semuanya, ini tentang Galbay tahun 2024 sama Galbay 2025. Ini seakan-akan teman-teman di sini mencari perbandingan gitu loh, mana yang lebih berbahaya, Galbay kita di tahun 2024 atau kita Galbay di tahun 2025. Karena teman-teman juga kebingungan ya, karena dari pinjaman online dulu namanya di tahun 2024 sampai diganti menjelang akhir tahun 2024 digantilah menjadi namanya pinjaman daring. Dan sepanjang tahun 2025 pinjol legal, khusus yang legal itu namanya adalah pindar, pinjaman daring. Itu sengaja dirubah oleh OJK dengan berbagai alasan yang pastinya OJK menyampaikan itu untuk menghilangkan image negatif di tengah masyarakat ya, walaupun yang dirubah hanya sebatas namanya. Oke, saya tanya dulu buat teman-teman semuanya sebelum saya lanjutkan ini, dan saya juga pengen menerangkan sama Anda seberapa berbahaya sih kita Galbay di tahun 2025 dan apakah lebih berbahaya di tahun 2024. Saya pengen tanya dulu buat teman-teman semuanya. Anda meminjam pinjol terjadinya tahun berapa? Apakah tahun 2022, 2023, 2024, 2025? Anda boleh isi di kolom komentar. Dan pinjaman paling terbanyak ya, contoh Anda sepanjang tahun 2024 terjadi peminjaman sebanyak 5 kali dengan dalih gali lubang tutup lubang gitu loh. Atau Anda sepanjang tahun 2025 ini terjadi peminjaman sampai 10 kali terjadi gali lubang tutup lubang. Isi juga di kolom komentar, karena kita juga akan sinkronkan nanti menyesuaikan data yang ada di OJK, karena ada aturan yang rasa saya belum ditaati sampai detik ini. Jadi saya pengen lihat dulu dari penonton saya, Anda Galbay di tahun 2024 itu berapa aplikasi sih? Galbay di tahun 2025 itu berapa aplikasi? Oke. Untuk resiko Galbay di tahun 2024 ya, itu mungkin teman-teman sudah mengalami semuanya. Aturan itu kan diterbitkan di tahun 2023. Diterbitkan di tahun 2023 dan aturan itu ditaati di tahun 2024. Oke, berarti aturan itu telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan. Bahwasanya OJK telah memperketat dari sisi penagihan. Ya, penagihan tidak boleh lagi menggunakan cara ancaman, penagihan tidak boleh lagi menggunakan cara yang mengintimidasi, yang mempermalukan. Penagihan tidak boleh lagi dilakukan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Penagihan tidak bisa dilakukan di luar dari alamat domisili konsumen. Penagihan tidak bisa dilakukan di luar dari si konsumennya atau nasabahnya. Penagihan tidak boleh dilakukan di luar batas jam dan ketentuan. Hanya diperbolehkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu kerja. Oke. Dan teman-teman semuanya, apakah hal yang saya sampaikan tadi ada Anda temukan sepanjang tahun 2025? Karena yang saya perhatikan di sini tidak ada yang berubah. Ya, Anda Galbay tahun 2023, Anda Galbay tahun 2024, Anda Galbay tahun 2025. Tidak ada yang berubah. Berganti nama pinjol menjadi pindar, justru ini tidak merubah cara etika dalam penagihan. Justru makin parah. Ya, yang Galbay di tahun 2025 ini makin parah, saya rasa bukan makin berkurang tapi makin parah. Ya, kenapa makin parah? Karena para debt collector, para pinjol selalu berkaca di tahun yang lalu. Kalau di tahun yang lalu OJK tidak ada pergerakan, di tahun sekarang mereka akan membuat gebrakan yang jauh luar biasa lagi gitu. Ya, dan saya yakin banget perubahan nama pinjol menjadi pindar ini bukan solusi yang tepat, dan nantinya di pertengahan tahun ya atau menjelang akhir tahun 2025 ini akan banyak korban-korban yang berjatuhan. Mengingat OJK menyampaikan tingkat orang menggunakan pinjol menjelang lebaran mencapai 78, sekian triliun. Berarti angka ini terus tumbuh. Ya, kalau saya membaca dulu di awal bulan Januari, itu tumbuhnya sekitaran 29, sekian persen. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu lagi. Kalau dengan nominal 78, sekian triliun,
itu berapa juta masyarakat Indonesia yang hari ini namanya atau mereka sedang tersandra dengan bunga tinggi, denda besar, penagihan tidak beretika dari pinjaman online. Kita sama-sama paham ya. Yang namanya debt collector pinjol, sumber masalah selama ini, kenapa terjadi benturan antara si pinjol dan masyarakat? Masalahnya gara-gara penagihan tidak beretika. Kenapa penagihan bisa tidak beretika? Karena pinjol tidak peduli. Bagi pinjol adalah mereka merekrut penagih hutang tujuannya untuk berhadapan langsung dengan konsumen yang tidak mau membayar. Tidak mau membayar dengan bunga tinggi gitu loh. Itu tujuannya kenapa Anda dihadapkan dengan penagih hutang yang mungkin menurut Anda barbar banget gitu loh. Bahasanya kasar dan segala macam. Tapi ada tapinya. Sekasar apapun penagihan mereka sejak dulu atas nama pinjol legal, atas nama Pindar, tidak pernah mereka menyertakan nama aplikasinya kalau sudah menagih dengan metode ancaman, caci maki, dan penghinaan. Licik mereka di sana. Berbeda dengan pinjol ilegal. Kalau ilegal mereka lebih gentleman. Walaupun ucapan mereka menyakitkan, ucapan mereka sangat ganas dan garang sekali, tapi mereka terus terang, ini aplikasi saya. Kalau kamu ketakutan, kamu bayar ke aplikasi ini. Jelas kalau pinjol ilegal. Tapi legal, ini serigala berbulu domba. Ya, di depan kelihatannya baik, tapi di satu sisi mereka menghantam kita melebihi dari pinjol ilegal. Jadi kalau teman-teman mencari apakah berbahaya kita galbay di tahun 2024 dengan galbay 2025, poinnya sama aja gitu loh. Ya, berbahaya kali sih enggak. Berbahaya banget sih enggak gitu loh. Ya, sama aja. Enggak ada yang berubah. Perubahan nama pinjol jadi Pindar bukan berarti mengurangi versi penagihan ketika telat, enggak. Sama aja, poinnya sama aja karena mereka berkaca dari masa lalu. Saya bilangin, Indonesia ini tidak kekurangan aturan. Berapa video yang saya sampaikan seperti itu. Indonesia khusus tentang pinjaman online ini tidak kekurangan aturan. OJK telah membentuk aturan sedemikian rupa. Bahkan ya, undang-undang dari perlindungan data pribadi pun juga telah diaktifkan gitu loh. Telah disepakati dan sudah disahkan. Tapi apa untungnya? Nggak ada untungnya. Tetap aja kita kok mendapatkan penyebaran data, tetap juga kita diintimidasi, tetap juga ada yang tertipu dan segala macam. Begitu juga dengan pinjol. Bukan kekurangan aturan, ada kok aturannya semuanya. Cuman kurangnya pengawasan sampai ke lapangan. Ini yang jadi masalah. Kalau aturan OJK tentang pinjaman online mungkin teman-teman capek membacanya. Banyak gitu loh. POJK itu banyak. Setiap tahun ada POJK khusus pinjaman online. Ya. Tapi pengawasan di lapangan itu tidak ada. OJK setelah membentuk aturan itu membiarkan hal itu begitu saja sampai nanti ada satu kasus yang mana itu viral baru OJK-nya hadir. Ya, kalau rasanya viralnya itu malah menyudutkan OJK, OJK akan menjadikan aturan mereka sebagai pertahanan untuk instansi mereka. Ya. Itu jadinya gitu loh. Makanya saya himbau lah buat teman-teman semuanya. Kalau memang Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, ya ini sama aja konsepnya 2024-2025. Sama aja gitu loh. Kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, hentikan gali lubang tutup lubang. Untuk menghentikan gali lubang tutup lubang, jangan biarkan telepon Anda aktif. Kan itu yang selalu saya sampaikan. Karena dorongan ketakutan tadi gara-gara telepon aktif. Anda diancam, dicaci maki dari apa? Dari telepon. Nggak ada FC yang datang ke rumah Anda langsung mencaci maki Anda. Layaknya Anda di-chat dan dicaci maki di telepon. Ada? Nggak ada gitu. Karena memang serangan yang paling berbahaya itu ya desk call ini melalui telepon ini. Karena mereka tidak berhadapan langsung dengan Anda. Ya kan? Bukan soal kunjungan pihak lapangan, pihak ketiga. Pihak ketiga tidak ganas kok. Yang ganas itu yang melalui telepon dan WhatsApp. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya. Oke, Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar. Anda sudah menyatakan tidak sanggup bayar. Hal yang paling pertama harus Anda lakukan adalah jangan pernah berkomunikasi. Otomatis Anda harus ganti nomor Anda. Kalau Anda bilangin, Bang, kita pakai ini aja Bang. Oh, kita blok aja panggilan tidak dikenal. Ada untung ruginya.
Ya, untungnya oke, Anda tidak terbebas dari panggilan-panggilan nomor baru. Oke, tapi ruginya ada juga. Ketika nanti ada saudara, teman-teman Anda yang ingin menghubungi Anda dengan nomor baru, itu nggak bisa. Mana tahu mereka yang menghubungi Anda itu mengajak Anda bekerja, mengasih bisnis dan segala macam. Itu Anda yang jadi rugi gitu loh. Ya, itu makanya saya bilangin ada baiknya, ada enggaknya gitu. Lebih baik saran saya ya, kalau memang sudah menyatakan tidak mampu, daripada pemikiran Anda panik terus-menerus gara-gara telepon tidak berhenti, ya mendingan ganti aja. Ya, dan habis itu WhatsApp juga seperti itu. WhatsApp ini poin yang sangat penting loh. Dari mana mereka menyampaikan bahwa mereka akan menyebarkan data? Ya dari WhatsApp. Ingat, data kontak Anda lengkap sama kami. Ini dari WhatsApp mereka kirim. Ya, foto-foto KTP Anda waktu pengajuan, foto selfie dan segala macam, ini dikirim melalui WhatsApp. Kalau Anda terus-terusan melihat ini, pemikiran Anda kacau. Makanya nggak penting Anda melihat hal seperti ini. Tinggal Anda abaikan, ya udah terserah mereka gitu loh. Ya kan, yang penting kita tidak mampu, kita nggak sanggup lanjutkan resiko apapun itu. Dan kita tetap memperbaiki hidup kita buat ke depannya. Daripada Anda menikmati, ini nggak akan ada akhirnya. Semakin Anda respon, semakin parah. Semakin Anda angkat teleponnya, semakin menjadi mereka. Ya, mereka lebih menguasai segi ancaman. Kalau Anda lebih terhanyut dengan rasa bersalah dan penyesalan. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Makanya pinjol itu resikonya nggak ada yang berat. Ya, resikonya nggak ada yang berat. Makanya Anda diberatkanlah oleh penagih hutang. Berbagai macam yang mereka sampaikan. Mau diproses lah, mau didatangi lah, aset mau disita lah. Itu karena lemahnya resiko yang diberikan oleh OJK. Pihak pinjol tidak puas. Ya, pihak pinjol tidak puas dengan hal itu. Makanya sedemikian rupa dihadapkanlah Anda dengan penagih-penagih hutang yang tidak beretika sama sekali, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Ya, sadar ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Anda paham dengan yang saya sampaikan. Dan di sini lagi buat teman-teman semuanya, saya pengen Anda itu, kalau Anda berhutang sepanjang tahun 2024 atau 2025, lebih dari 3 aplikasi, saya berharap ada kunci 3 aplikasi yang pertama. Ya, sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023. Karena saya perhatikan, Anda bisa mengambil sampai 5-6 aplikasi pinjol legal. Itu bukan kesalahan Anda lagi, tapi kesalahan dari penyedia layanannya. Kenapa tidak membaca track record Anda? Kenapa tidak dicek dulu kredibilitas Anda gitu loh? Kan sudah jelas, ya kan? Tapi mereka tidak mau kan arahnya ke sana kan. Mereka cepat-cepat aja supaya dapat nasabah, dapat keuntungan, dapat nasabah, dapat keuntungan. Mereka tidak peduli. Mau nasabahnya ini sudah meminjam 3, 5, 6, 7. Mereka nggak peduli, tetap aja dicairkan. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, tolong catat 1-3 aplikasi yang pertama sekali Anda pinjam, fokus ketiga itu aja. Sisanya nggak usah Anda fokuskan. Kalau memang diri Anda menyatakan sudah tidak mampu, putus semua komunikasi yang ada, supaya jangan terlalu kepanikan. Oke, buat teman-temanku semuanya, jadi kurang lebih seperti itulah kalau Anda bertanya, apakah berbahaya Galbay di tahun 2024 dengan Galbay di tahun 2025? Nggak ada yang berbahaya, semuanya sama. Sama-sama dicaci maki, sama-sama dihina, sama-sama tidak ada OJK yang menolong Anda, tidak ada FPI yang lebih menegaskan. Pokoknya semuanya sama-sama aja. Yang jelas tinggal Anda mau bebas dari pinjol, kembali ke diri Anda masing-masing. Satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda dari jeratan ini adalah perubahan pemikiran Anda. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.